Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan, ana menganjurkan bagi kawan-kawan yang tidak punya buku, tidak punya kitab, ya, tidak mampu beli, fotokopi. Tidak mungkin bisa dapat ilmu kalau tidak punya buku, tidak punya kitab. Ya. Kalau taklimnya, belajarnya tidak pegang kitab, ya, maka sangat susah bagi antum bisa menguasai ilmu bahasa Arab. Oh, kenapa? Dengan megang kitab ini tadi, antum akan tahu kosakata. Ketika dibacakan, misalkan dibacakan lafaz al-hukmu. Oh, al-hukmu itu hukum. Jadi bisa diketahui. Tadi misalkan lafaz dakhala, masuk, khala, toilet. Jadi bisa menghafalkan kosakata tanpa harus menghafal, tapi dengan melalui kitab yang dipelajari. Mungkin tidak ada duit, mahal bukunya. Untuk Bulughul Maram ini 5 jilid 1 juta. Bisa dengan cara fotokopi. Ya, fotokopi. Tebal Ustadz jilid 1. Fotokopi beberapa lembar. Misalkan 20 lembar. Berarti kalau 20 lembar itu 40 halaman. Kalau kali 200 berapa? 8.000. 40 halaman itu mungkin sebulan lebih. 8.000 untuk belajar, rugi apa enggak? Enggak. Enggak ada istilah belajar itu rugi. Yang pertama, membeli buku, membeli kitab dalam rangka untuk belajar, termasuk bentuk menggunakan harta atau menginfakkan harta pada perkara yang baik, perkara yang khair. Kalau kita beli kuota, ya, beli kuota itu pisau mata dua. Bisa jadi antum dikatakan menginfakkan harta pada perkara yang khair, bisa jadi menginfakkan harta pada perkara yang syar, buruk. Tapi kalau antum beli buku, bisa dikatakan 100% masuk pada golongan menginfakkan harta pada perkara yang khair. Ya, jangan melongok. Ya. Jangan ngelongok. Banyak kosakata ini tadi. Mesti anda lihat, masih banyak yang belum punya kitab. Kapan lagi? Jangan ada alasan, nanti Ustaz, nanti anak beli aslinya 5 jilid. Kalau antum ada uang, bagus. Tidak ada uang, la tuharrim nafsak anil khair. Jangan engkau halangi dirimu dari kebaikan walaupun sedikit. Ya. Fotokopi 5.000 rupiah cuma dapat faedah. Ya. Makanya mau ngelihat orang itu ya keseriusan belajar atau tidaknya, ya dari alat yang dia gunakan. Alat yang dia gunakan. Kalau dia siap mengeluarkan biaya
untuk belajar, ya, berarti keseriusan bagi dia untuk belajar. Antum enak belajar di sini, tidak ada dipungut biaya, ya, hadir. Sebagian orang kalau mau belajar itu 8 kali pertemuan, 10 kali pertemuan harus bayar sekian, ini gratis. Itu fotokopi, siapkan bukunya. Dan Nana ingatkan sekali lagi ya ikhwan, khususnya para mudarrisin, para pengajar. Pelajaran-pelajaran yang seperti ini yang sangat bermanfaat sekali bagi antum. Kenapa? Antum bisa ajarkan lagi dari apa yang dipelajari. Tapi kalau tidak punya buku, gimana mau ngajarkan lagi? Ya. Ada mau fotokopi. Tadi. Nah, catatan yang paling baik itu catatan di buku. Di kitab itu langsung. Filmah iddaim. Ma air, tulis air. Ad-daim yang tenang. Alladzi yang la yajri, tidak mengalir. Oreklah bukunya, buku antum. Bukunya buku antum. Lihat. Kenangan terindah ya kawan, 10 tahun yang lalu. Nyata enggak? Nyata, bukan pelangak-pelongok. 10 tahun yang lalu. Buku asli. Belajar. Bukan cuma hadir. Apakah hadir? Cuma sekedar datang? Nyatet. Beli kitabnya, nyatet. Ya. Kenangan-kenangan terindah. Oh, dulu belajar seperti ini. Ya, di sini halaman 49 ada taklik bertuliskan. Anak kasih stabilo. Terus yang ngajar ini Syekh Yaslam. Yang ngajar. Tapi di sini kok ada faedah. Wa huwa tarjihu Syekh Abdurrahman Al-Adani kama fi darsi tafsir As-Sa'di. Kok bisa? Itu menunjukkan kreatifnya. Sambil baca buku itu dibaca. Oh, Syekh tadi pagi menyampaikan ayat ini mansukh. Sebutkan, oh ini tarjinya Syekh rahimahullah ta'ala. Belajar itu gitu. Jadi bukan belajar itu tadi fasib ya kawan. Fasib itu duduk, selesai, tutup, tidak gitu. Antum tidak akan dapat. Makanya kalau bagi anak pribadi, tidak gampang dapat lakop ustadz itu tadi ya. Jadi kalau cuma sekedar hadirilah kajian Ustadz Fulan. Makanya sampai saat ini Darul Hadis ini tidak open rekrutmen pengajar. Karena standarnya standar anak, bukan standar interview. Sama Bu Zainu. Kalau interview bisa baik. Bu Zainu antum bisa gini, dites ngaji bisa. Ngetes antum Abu Zainu ini orangnya berbobot atau tidak di majelis gini. Ya enggak? Abu Mama dites. Bisa ngaji? Bisa. Ini bisa Ustaz. Bisa. Tapi karakter antum punya ilmu atau tidak di majelis kelihatan. Nah, di situ tadi bagi kita pribadi tidak gampang karena ilmu itu panjang. Ya. Ini nasihat anak pribadi, ikhwan. Yang belum punya buku, fotokopi lah. Sambil antum belajar belajar nahu. Ya. Siapa-siapa yang belum punya, segeralah. Nanjurkan segera. Panjang proyek ini, proyek panjang. Anggap misalkan antum di sini cuman
setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an rajulin sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang laki-laki yang merupakan atau seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An rajulin. Ini disebut apa ini Dokter Fikih? Mubham. Mubhamnya sahabat atau jahalatus sahabat atau dur. Qala naha Rasulullah SAW an taghtasilal mar'atu bi fadli rajuli. Nabi SAW mengatakan, atau sahabat ini mengatakan, Rasul SAW melarang seorang wanita mandi dengan air sisa yang dipakai oleh laki-laki. Awir rajulu bi fadlil mar'ah. Atau seorang laki-laki mandi dari sisa air seorang wanita. Namun apa? Wal yaghtarifa jami'an. Maka hendaknya keduanya sama-sama menciduk. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Jelas ini larangan. Larangan ya. Ada hadis yang menyebutkan naha Rasulullah SAW an taghtasilal mar'atu bi fadli rajuli aw rajulu bi fadlil mar'ah. Itu larangan. Sekarang hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas, hadis Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, justru Nabi SAW pernah mandi dengan sisa air yang dipakai oleh Maimunah. Nyambung, Dokter Vicky? Satu larangan, satu praktek Rasul. Wali ashabis sunan, dan disebutkan dalam ashabus sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, ightasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Sebagian istri Nabi SAW mandi pada suatu jafna. Jafna itu anggaplah bak atau gentong, ya. Mandi. Faja'al yaghtasila minha. Lalu Nabi SAW datang untuk mandi dari air tadi. Difahami? Yang jelas, sebagian istri Nabi SAW ini mandinya bukan nyemplung dalam bak tadi ya, tapi ngambil dari bak tadi. Faqalat, ketika Rasul ingin mandi dari air yang dipakai oleh sebagian istri Rasul tadi, wanita tadi mengatakan, inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, aku junub. Ini air bekas kupakai mandi janabah. Faqal, Rasul mengatakan, innal ma' la yujnib. Air itu tidak membuat junub. Dalam hadis lain, innal ma' la yajnub, tidak junub. Ini hadis sebenarnya ikhwan bisa dijadikan dalil adamu alma al-mustakmal, tidak adanya air istilah mustakmal itu. Difahami? Ketika antum sering sekali pengajian-pengajian di umum selalu dia bilang ada air mustakmal, ada air mustakmal. Gimana dengan kasus yang seperti ini? Yang namanya air mustakmal adalah air yang dipakai tohar, dipakai bersuci. Dari ini air dipakai mandi janabah. Apa buktinya? Itu istri Rasul ngomong, ini kuntu junuban, aku junub. Berarti air tadi dipakai apa? Dipakai janabah. Tapi kata Rasul, air itu tidak junub, tidak menajisi. Takhrijul hadis, takhrijul ahadis. Hadis yang pertama, an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yusammi, atau walam yusamma. Hadis dari salah seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Hadis rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Wa jahalatus sahabi la tadur. Kejahalahan, ketidaktahuan siapa sahabat ini la tadur inda aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas para ulama. Li anna sahabat kullahum udul, dikarenakan sahabat seluruhnya adil.
Jelas ya ikhwan? Ya. Nah, di antara faedah Bulughul Maram Syekh Taufik Al-Ba'dani ini, khususnya antum yang belajar ilmu mustalah akan terpraktekkan mustalahnya antum. Ya, akan terpraktekkan. Karena contoh seperti ini tadi, beliau ngasih faedah jahalatus sahabi la tadur, sehingga nyambung ya ikhwan. Antum belajar mustalah teori, antum praktekkan di tatbiqi. Puncak belajar ilmu mustalahul hadis, orang itu bisa mentakhrij hadis, mengomentari hadis seperti itu. Tapi minimalnya untuk kita-kita ini tadi, kalau baca buku-buku yang seperti ini, kita itu paling tidak nyambung. Dokter Fikih antum nyambung istilah di anna sahaba kullahum udul. Nyambung, ya enggak? Dari mana kok bisa nyambung? Karena sudah belajar ilmu mustalah. Belajar ilmu mustalah. Ya. Orang yang enggak belajar ilmu alat, dia bingung mau baca buku seperti ini. Itulah yang membuatkan, maaf, ilmu itu enggak bisa berkembang. Akhirnya apa? Kalaupun dia bisa baca kitab, baca Arab, dia paling mampunya usul salasa bertahun-tahun. Usul salasa, udul arba. Bukan meremehkan pembahasan tauhid, tapi dia tidak akan mampu membaca buku-buku yang lain. Karena berat. Dia harus mengenal istilah-istilah yang kadang dia tidak tahu. Ani bin Abbas rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, riwayat Muslim. Wa allahu ba'dhum bima la wajha li i'lalihi. I'lal. Sebagian para ulama mengiklal. Apa iklal istilahnya, Dr. Fikih? Mencacati, memponis hadis ini ada cacat. Dengan ponis yang tidak teranggap iklalnya tadi. Waqad sahahu ad-Darqutni. Hadis ini disahihkan oleh Darqutni. Hadisnya mana? Hadis Abdullah bin Abbas. Yang pertama tadi ya, yang riwayat Muslim. Nah, boleh nih. Takhrijnya Ibnu Hizam itu agak panjang. Boleh lah antum cek. Ada enggak dia menyebutkan siapa yang alal? Hadis Ibnu Abbas aidan, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, wa huwa min tariq Simak Ibnu Harb an Ikrimah. Ingat baik-baik. Ini ilmu mustalah. Nah, ya. Penting baron. Ya, yang belajar mustalah-mustalah siapa? Abu Mamah. Ya. Simak Ibnu Harb an Ikrimah. Wa riwayatu Simak an Ikrimah riwayatun muttaribah. Titik. Ambil, masukkan di kepala, simpen di hati. Riwayat Simak Ibnu Harb an Ikrimah muttaribah. Tempel. Scan masuk ke kepala, simpan di hati. Difahami? Simpan. Nanti baca hadis. Siapa tahu kan, Dokter Fikih dibacakan hadis. Ternyata ada yang menyampaikan hadis. Antum bisa komentar. Dhaif. Kenapa? Muttarib. Kenapa? Riwayat Simak Ibnu Harb an Ikrimah muttaribah. Walakin qarrahu anhu man sami'a minhu qadiman. Akan tetapi sungguh telah meriwayatkan dari Ikrimah orang yang mendengar darinya qadiman, yang telah lama. Kasauri, ya. Oh, kembali Afan. Itu bukan ke apa? Ke Simak, kembali ke Simak, bukan kembali ke Ikrimah. Qad rawahu anhu man sami'a minhu qadiman. Akan tetapi telah meriwayatkan dari Simak
orang yang telah mendengar dari dia qadiman. Sudah lama. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Karena tabaqatnya tinggi, ikhwan. Ikrimah ini dia tuh di bawahnya Ibnu Abbas, tabi'in. Kalau Simak atba'ut tabi'in. Nah, Tsauri, Syu'bah ini di bawah mereka. Katsauri wa Syu'bah wa riwayatuhuma anhu sahihah. Riwayat mereka berdua dari Simak ini riwayat yang sahihah. Fatakunu hadhihi riwayah mustaqimatan wa sanaduha hasan. Sehingga riwayat ini dikatakan mustaqimah, lurus dan sanadnya hasan. Kenapa? Li'anna Simakan saduq, dikarenakan Simak adalah perawi yang saduq. Jelas intinya hadis sahih. Kemudian fiqhul ahadits, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, irtisalur rajuli bi fadli ghuslil mar'ati wa irtisalul mar'ati bi fadli ghuslir rajuli. Masalah yang pertama, seseorang laki-laki mandi dengan sisa air mandi seorang wanita, dan seorang wanita mandi dengan sisa air yang dipakai oleh seorang laki-laki. Apa hukumnya? Nah, al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan sisa di sini, al-iktisal min hadas, mandi dari hadas, mandi dengan sebab hadas. Min janabatir rajuli, ya, seperti janabahnya seorang laki-laki, wa min janabatin au haidin lil mar'ah, atau juga dari janabah atau haidnya seorang wanita. Intinya apa? Air tadi dipakai bersuci. Nyambung. Kalau Andres mak pengen mandi, istri antum mandi tadi di kamar mandi, gunakan air yang di bak itu tadi, digayung-gayung sama dia, tapi mandinya bukan mandi janabah, cuman mandi ingin kondangan pagi-pagi, itu dah pembahasan. Boleh, jelas Andres. Nah, yang jadi masalah itu, istrinya Andres mandi janabah atau mandi haid. Kemudian Andres pengen mandi, tergambar yang seperti ini. Andres. Atau di rumah antum shower. Bak, sama di rumah kita bak. Tergambar kan dia? Uang rumah kita mandi duluan, mandi janabah. Ya maklum lah, kita suami istri, uang rumah duluan mandi dengan mandi janabah. Nah, sudah mandi, gayung sama dia. Ya rumah kita itu bukan 2 kula, besar 2 kula itu. Kadang bak kita tidak nyampe 2 kula. Ya enggak? 2 kula itu drum itu dersna 200 liter biru itu tadi. Karena rumah-rumah kita tuh kecil ya. Kalau 2 kula selamat. Yang hadis kemarin ya. Lam yahmil al-khabas. Airnya itu sedikit. Mandilah dia di situ. Sudah selesai mandi, kita pengen mandi lagi. Al-asah alladhi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang sahih, yaitu pendapatnya mayoritas para ulama, annahu la yahrum, enggak haram, ayyagtasilar rajulu bi fadli ghuslil mar'ah, enggak haram seorang laki-laki mandi dengan sisa air pakaian wanita tadi, sisanya wanita. Wa antagtasilal mar'atu bi fadli ghuslir rajuli, juga enggak haram seorang wanita mandi dengan sisa yang dipakai oleh seorang laki-laki ketika mengangkat hadas. Faqad kana Rasulullah SAW yaghtasilu bi fadli ghuslil Maimunah. Sungguh dulu Nabi SAW mandi dengan air yang sudah dipakai oleh Maimunah, sisanya Maimunah. Waghtasala marratan min jafnatin kanat qad taghsalat minha ba'du nisa'i min janabatin. Dan pernah suatu kali Rasul mandi min jafna, dari bak
Kanat yang bak tersebut dulu itu qadir tasalat minha ba'du nisaihi min janabatin. Yang bak tadi telah dipakai mandi oleh sebagian istri Rasul. Waqal, lalu Nabi mengatakan innal ma la yajnub. Air tersebut tidak junub. Aila la tusibul janabah. Tidak dikenai oleh janabah. Tidak. Anak mau tanya sama antum, janabah itu maknanya apa? Hadas kan? Maksudnya hadis tersebut, air tersebut tidak dianggap hadas. Birtisalil junub minha. Air tersebut tidak berubah menjadi junub, tidak berubah menjadi hadas dengan sebab dipakai untuk mandi junub. Wa kadzalikal mar'atu la yahrum 'alaiha al-irtisal bi fadli ghuslir rajuli. Demikian seorang wanita tidak haram baginya, tidak haram baginya untuk mandi dengan sisa yang dipakai oleh seorang laki-laki. Li'annahu la farqa bainar rijali wan nisa fil ahkami syar'iyyah. Dikarenakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada ahkam syar'iyyah. Jelas? Wadihun jiddan. Wa ma ja'a min nahyin, apapun yang datang riwayat pelarangan anhu tentang hal ini, qad zakaru lahu iddata ajwibah. Mereka para ulama menyebutkan ada beberapa jawaban. As-sahuhah, yang paling sahih. Anan nahya fihi yuhmal 'alal karohah. Bahwasanya larangan yang menyebutkan tersebut, apa larangan? Contoh tadi larangan yang hadis an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat yang menyebutkan bahwasanya Rasul melarang. Nah, hadis itu dibawa kepada yuhmal 'alal karohah, dibawa kepada pengertian makruh jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan hadis. Wal ghardu min hadzal nahyi, tujuan dari larangan nahi ini yuhmal ala annahu min babit ta'abbud, dibawa kepada pengertian bahwasanya larangan tersebut min babit ta'abbud. Falaisatil illa wadihatal makna, sehingga illahnya pula tidak jelas maknanya. Difahami? Maksud larangan tersebut larangan apa? Larangan ta'abbud. Ya. Apa alasannya? Ya enggak usah mandi sisa. Apa alasannya? Min babit ta'abbud. Difahami? Bukan dikarenakan airnya apa? Terkontaminasi. Nyambung Dr. Fik. Istilah ta'abbud. Kata mereka, anjing jilat bejana, minum di bejana tadi, disuruh nyuci, bukan menunjukkan air liur anjing itu najis, tapi itu min babi ta'abbud. Bagi yang mengatakan air liur anjing itu tidak najis, mereka mengatakan itu Rasul nyuruh cuci tadi bukan menunjukkan najis, tapi apa? Min babi ta'abbud, katanya mereka. Ini Rasul melarang min babi ta'abbud. Nah, itu tadi alasannya. Wa yuhtamal annahu min babil adab, dan ada kemungkinan makna larangan tersebut min babil adab. Faminal adab wal khuluqil hasan, termasuk adab dan akhlak yang baik, an ayyagtasila rajulu ma'a zaujatihi fi waqtin wahid wa min ina'in wahid. Masya Allah. Nah, kayaknya butuh. Nah, termasuk adab, ya, seorang laki-laki, seorang suami bersama istrinya mandi pada satu waktu dari satu wadah. Ya enggak? Tadi. Hatta takuna ulfatan wa mahabbatan. Sehingga menimbulkan ulfatan wa mahabbah. Ulfah, tahu ulfah? Ya. Condongan, kasih sayang, tadi namanya ulfah. Ya. Mahabbah ya kecintaan. Warawabit bainahuma aksar, sehingga rawabit, ikatan antara keduanya lebih banyak. Mandi bareng. Walihada qala, oleh karena inilah Rasul mengatakan wal yaghtarifa jami'an, hendaknya mereka sama-sama menciduk. Masya Allah, dapat faedah kita.
faedah keharmonisan. Di antara bentuk keharmonisan rumah tangga, mandi bareng-bareng. Ya, mandi bareng-bareng. Kemudian, wal masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Dikit lagi ya. Wudu'ur rajuli. Seseorang berwudu. Nah, bifadli wudu'il mar'ah. Dengan sisa air yang dipakai oleh seorang wanita. Wal aksu. Dan sebaliknya. Seorang wanita berwudu dengan air yang sisa dipakai oleh seorang laki-laki. Faham gambarannya, Andres? Allazi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang dipegangi oleh jumhurul ulama. Kazalik, demikian, annahu la yahrum 'ala ar-rajuli ay yatawadda'a bi fadli wudu'il mar'ah. Bahwasanya tidak haram bagi seseorang untuk berwudu dengan sisa yang dipakai oleh seorang wanita. Tidak haram. Yaitu sisa itu maksudnya ma baqiya fil ina ba'da wudu'iha minhu. Maksud sisa itu adalah air yang tersisa di bejana setelah dipakai oleh wanita tadi berwudu. Ikhtallat bihi aw lam takhtalla bihi. Baik wanita tersebut ikhtallat itu mengaduknya atau tidak mengaduk sama dia. Ikhtilal itu campur maksudnya itu ya. Dia wanita tadi nyampurkan langsung ke tangan dia ke dalam wadah tadi ataupun tidak. Difahami? Jadi air tersebut baik dia ciduk ataupun tidak dia ciduk. Maksudnya gini. Ada air, orang tuh berwudu, diciduk sama dia. Sisanya dibuang di luar. Ada yang memang air tadi ikhtilal, sisanya tadi masuk ke dalam. Ya. Kalau kita dulu berwudu, ya kadang zaman-zaman pondok dulu, pakai ember. Cuma memang suci sih sebenarnya, cuma agak jijik gitu. Jadi misalkan ember gini, diwudui yang air-air dari wajah ini tadi ya, masuk itu tadi ke bak, kemudian dipakai sama yang lain. Alasan suci. Ustadz ngomong ada najis. Itu zaman-zaman masih mondok dulu ya. Waja'a anil Hakam ibni Amr al-Ghifari, disebutkan datang riwayat dari Al-Hakam ibnu Amr al-Ghifari, dari Al-Hakam ibnu Amr al-Ghifari. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayatawadda, Rasul melarang berwudu ar-rajulu bi fadli wudu'il mar'ah. Rasul melarang seseorang itu berwudu dengan sisa yang dipakai oleh seorang wanita. Wa fi riwayatin bi fadli tuhuril mar'ah, disebutkan dalam riwayat yang lain Rasul melarang bersuci dengan sisa yang dipakai oleh seorang wanita bersuci. Wa rawahu Ahmad wa Nasa'i wa ghairuhuma, hadis ini riwayat Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Wa rijaluhu thiqat, rijalnya thiqat. Lakin ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi, akan tetapi diperselisihkan tentang ke rafa'an dan kemauqufannya.
Ada yang mengatakan ini hadis mauquf, ada yang mengatakan marfu. Wa qad nuqila an a'immati ahli hadis, dinukilkan dari ulama ahlul hadis, minhum al-Bukhari, di antaranya al-Imam al-Bukhari, annahum hakamu ala hadzal hadis bil waqfi, bahwasanya mereka para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang mauquf, ai annahu min qaulil Hakam ibni Amr, bahwasanya ini merupakan ucapan Al-Hakam bin Amr, mauquf. Jadi bukan ucapan Rasul, tapi ucapan Al-Hakam ibnu Amr as-sahabi. Qultu, ya aku katakan, kata Syekh Taufiq, yuhmal alal karoha kama fil husni. Hadis ini pun dibawa kepada pengertian makruh. Wa amal mar'ah, adapun seorang wanita, faqad naqala ba'duhum al-ijma'ah, sebagian para ulama telah menukilkan ijma' ala jawazi tatahhuriha bi fadlir rajuli. Sebagian para ulama telah menukilkan ijma' tentang kebolehan bersucinya seorang wanita tadi dengan sisa seorang laki-laki. Jelas ya? Ada nukilan ijma'. Kalau wanita ingin bersuci dengan sisa yang dipakai laki-laki boleh. Dalam masalah ini ikhwan, ada masalah yang mungkin ya mimbab khauful fitnah. Kalau wanitanya ajnabiyah, nanti dia bergelora syahwatnya gara-gara sisa wuduan seorang cewek. Bahaya itu tadi kan. Disebutkan sebagian sahabat, kalau ada tempat yang dulu pernah diduduki oleh seorang wanita dan wanita tadi pergi, dia tidak mau duduk di tempat tersebut. Ya. Wallahu ta'ala nusuk. Ya. Selesai faedah ini tadi. Masih ada pelajaran lagi. Usul sunnah.